Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang telah ada di dunia di tengah-tengah kita manusia. Salam hormat Roh Bapa Yahweh, Bapa Eman Lahagu. Salam hormat Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Bapa Aditya Nugrahanto. Salam hormat Roh Kudus, Roh Kebenaran Mempelai Pei. Salam sejahtera, salam kasih bagi saudara-saudari semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, pada pagi ini saya kembali bersaksi. Saya bukan manusia yang sempurna, saya hanya manusia yang sangat berdosa, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi saya ingin bersaksi karena Tuhan Yesus senang kita anak-anaknya bersaksi, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Apakah saya pernah mendengar suara Tuhan secara audible bahwa Tuhan mau saya bersaksi? Tidak, sebab Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini kedua kali menyamar di dalam Bapa Aditya Nugrahanto, dan melalui beliaulah saya mendengarkan suara dan pesan-pesan Tuhan. Amin. Terpuja nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bersaksi bukan saya manusia yang sempurna, karena setiap kita anak-anaknya harus menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki. Sebab jangan sampai ketika kita terus memberitakan firman, bersaksi, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, dan akhirnya kita akan tertolak dan ditolak di hadapan Tuhan karena hidup kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Saya akan baca di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Terpuja nama Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi ini yaitu diberkati untuk melayani. Kita baca di dalam perikop itu, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus mengenal kita, mengenal siapa kita. Tuhan Yesus tahu tentang Petrus,
Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, dan Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi saat itu. Masalah yang dihadapi oleh Petrus bersama kawan-kawannya adalah mereka telah bekerja menjala ikan semalaman tapi tidak mendapat hasilnya. Artinya mereka tidak ada penghasilan atau pemasukan hari itu. Tetapi Tuhan Yesus datang ke tepi pantai itu dan menyuruh Petrus menebarkan jala lagi. Tuhan tahu bahwa mereka bekerja tetapi tidak mendapat hasil apa-apa. Sebenarnya waktu itu Petrus ragu dan tidak yakin bahwa ia akan mendapat ikan. Tapi karena perintah Tuhan, maka Petrus melakukannya juga. Dan Tuhan memberikan mukjizat. Jala yang mereka tebarkan itu penuh dengan ikan-ikan yang besar. Dan mukjizatnya Tuhan, walau jala itu penuh dengan ikan besar, tapi jala itu tidak koyak. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus sangat takjub dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong mereka dengan ajaib. Dan ketika mereka diberkati, saat itu mereka tidak duduk-duduk saja menikmati hasil dan menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu. Tapi setelah mereka saat itu selesai membereskan jala-jalanya dan perahu mereka, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Saat ini kebenaran dibukakan bagi kita semua bahwa ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, ketika kita mendapat mukjizat, ketika kita mendapat pertolongan Tuhan, kita tidak hanya diam-diam saja dan menikmatinya sendiri, tetapi kita melayani Tuhan, yaitu dengan bersaksi dan berbagi kepada sesama kita, dan kita jadi pengikut-pengikut Tuhan. Apa itu pengikut Tuhan? Yaitu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Kita tidak bersantai-santai, kita tidak hanya diam-diam menikmati berkat-berkat Tuhan itu saja. Jadi tema kita adalah diberkati untuk melayani. Kebenaran dibukakan bagi kita semua pada saat ini. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita menjadi saksi dan melayani Dia dan mengikuti Dia. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Shalom, shalom.